Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan materi masuk pada bab tarjamatul Quran, penerjemahan Al-Quran. At-tarjamah lughatan tutlaqu ala ma'anin. Ya, terjemah menurut bahasa itu memiliki beberapa makna. Turja'u ilal bayani wal idah, yang intinya bermakna penjelasan. Ya, penjelasan. Wa fil istilahi at-ta'biru anil kalami bi lughatin ukhra. Secara istilah, terjemah itu artinya adalah mengungkapkan suatu kalimat atau suatu pembicaraan ke dalam bahasa yang lain. Wa tarjamatul Qur'ani at-ta'biru an ma'nahu bi lughatin ukhra. Sementara makna dari penerjemahan Al-Qur'an adalah mengungkapkan makna dari Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa lain. Wa tarjamatu nau'ani. Ya, terjemahan itu ada dua jenis. Ahaduhuma tarjamatun harfiyyatun. Yang pertama adalah terjemah harfiyah. Wa dzalika bi an yudha'a tarjamata kulli kalimatin bi izaiha. Nah, yaitu dengan meletakkan penerjemahan setiap kata di sampingnya. Nah, jadi terjemahan harfiah itu, atau kita lebih sering sebut dengan terjemahan kata per kata, satu kata diterjemahkan. Nah, asani, jenis yang kedua, tarjamatun ma'nawiyatun atau tafsiriyah. Terjemah ma'nawiyah atau tafsiriyah. Wa dzalika bi an yu'abbira an ma'nal kalami bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradati wa tartib. Yaitu dengan mengungkapkan makna kalimat ke dalam bahasa lain tanpa memperhatikan detail kosakata atau susunannya. Jadi itu bedanya ya. Kalau terjemahan harfiah tadi kata per kata, satu kata diterjemahkan, jadi urutan kata itu diperhatikan. Tapi kalau terjemah harfiah atau tafsiriyah itu enggak, diambil maknanya aja, inti maknanya atau kesimpulannya, begitu. Ya, di sini diberikan contoh oleh Syekh, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Fatarjamatul harfiyah, kalau terjemahan harfiyah atau terjemahan kata per kata, nah, ayu tarjima kalimati hadhil ayati kalimatan kalimatan. Ya, caranya adalah dengan menerjemahkan kata-kata di sini, ya, setiap katanya diterjemahkan. Fayutarjamu inna summa ja'alnahu summa qur'anan summa arabiyyan wa hakadha. Jadi satu-satu diterjemahkan. Inna, sesungguhnya kami, ja'alnahu, kami menjadikannya, Qur'anan, Qur'an, Arabian, berbahasa Arab, dan seterusnya. Jadi masing-masing kata diterjemahkan. Wa tarjamatul ma'nawiyatu ayyutarjama ma'nal ayati, nah, kulluha biqat'in nadhari an ma'na kulli kalimatin wa tartibiha. Sementara kalau penerjemahan ma'nawiyah adalah dengan, ya, setiap makna ayat secara keseluruhan itu diterjemahkan. Inti maknanya atau kesimpulan maknanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain tanpa melihat makna setiap kata, tanpa juga melihat urutan dari setiap kata. Wahiya qaribatun min ma'na tafsiril ijmali. Dan bentuk penerjemahan seperti ini lebih dekat kepada makna tafsir secara umum, secara global. Jadi inti kesimpulannya di ayat itu apa, baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Kadang-kadang urutan penerjemahannya, setiap katanya itu berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ya. Terjemahan harfiah, terjemahan ma'nawiyah itu memang seperti itu, tidak memperhatikan urutan kata. Kemudian disebutkan hukum tarjamatil Qur'an. Sekarang secara khusus, ya, berkaitan dengan hukum menerjemahkan Al-Qur'an. At-tarjamatul harfiyatu binisbati lil Qur'anil Karim mustahilatun inda katsirin min ahlil ilmi. Penerjemahan harfiah atau kata per kata untuk Al-Qur'anul Karim itu menurut mayoritas ulama mustahil dilakukan. Wa dzalika li annahu yushtaratu fi hadzal naw'i min at-tarjamati syurutun la yumkinu tahaqququha ma'aha. Ya, karena disyaratkan pada jenis penerjemahan ini, ya, beberapa syarat yang memang tidak mungkin untuk diwujudkan. Syarat yang pertama yang tidak mungkin diwujudkan adalah wujudu mufradatin
fil lughatil mutarjami ilaiha bi izai hurufil lughatil mutarjami minha. Adanya kosakata, ya, bahasa sasaran. Jadi di sini ada dua istilah, ya, ada al-mutarjami ilaiha dan ada al-mutarjami minha. Al-mutarjami ilaiha itu bahasa sasaran, al-mutarjami minha itu bahasa sumber. Jadi kalau Al-Qur'anul Karim itu al-mutarjami minha, bahasa sumbernya adalah bahasa Arab. Sementara al-mutarjami ilaiha, bahasa sasarannya adalah bahasa lain selain bahasa Arab. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Ya, perhatikan istilah ini, ya, karena ini nanti akan diulang-ulang oleh muallif rahimahullah. Jadi syarat yang pertama adalah adanya kosakata dalam bahasa sasaran, ya, yang huruf penyusunnya sama dengan kosakata yang ada di bahasa sumber. Jadi kosakata dalam bahasa selain Arab itu harus sama, begitu, ya. Nah, dengan kosakata yang ada di bahasa sumber. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang pertama ini, ya, tidak bisa dipenuhi karena kita tahu dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf hijaiyah, begitu, ya, yang bahkan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Padan katanya atau padan hurufnya itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, seperti, ya, huruf dod. Nah, kemudian to, ini enggak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, ini syarat pertama yang tidak bisa dipenuhi. Syarat yang kedua, wujudu adawatin lil ma'ani fil lughatil mutarjami ilaiha musawiyatun aw musyabihatun. Nah, lil adawati fil lughatil mutarjami minha. Adanya sarana atau alat-alat bahasa dari bahasa sasaran yang harus sama atau serupa dengan bahasa sumber. Ini juga susah. Kita tidak dapati hal yang sama adawatnya. Seperti misalkan kalau di bahasa Arab itu kita kenal dengan huruf-huruf tertentu yang memiliki makna, ya, seperti huruf jer. Kita kenal dengan huruf yang juga punya makna seperti syarat. Ada juga isim-isim yang punya makna syarat, begitu. Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada, ya, bentuk seperti itu tidak ada. Syarat yang ketiga adalah tamasulul lughatainil mutarjami minha wa ilaiha. Ya, serupanya dua bahasa antara bahasa sasaran dan bahasa sumbernya. Fitartibil kalimati, dalam urutan kata. Hina tarkibuha fil jumali was sifati wal idhofat, baik dalam susunan kata dalam sebuah kalimat maupun dalam hal sifat mensifati maupun dalam idhofah. Nah, ini jelas tidak bisa dipenuhi juga, ya, karena di dalam bahasa Indonesia itu pola kalimatnya SPO kalau dia ada objeknya, ya, subjek, predikat, kemudian, ya, objek, begitu. Jadi misalkan Muhammad minum kopi, begitu kalau dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bahasa Arab, begitu, objek, ya, maf'ulun bih itu bisa diawalkan, ya, jadi bisa diawalkan daripada subjeknya. Nah, itu ada bentuk-bentuk seperti itu dalam bahasa Arab. Jadi dari sisi urutan kata saja dalam membentuk kalimat itu sudah berbeda modelnya. Nah, kemudian dalam hal sifat dan mensifati juga, ya, berbeda, aturan-aturannya berbeda. Nah, dalam hal penyandaran juga berbeda, idhofah ini juga berbeda. Bahasa Arab cenderung lebih banyak aturannya, lebih detail. Nah, dari tiga syarat ini tidak bisa dipenuhi ketika seseorang ingin menerjemahkan kata per kata. Jadi sebetulnya betul kalau dikatakan oleh Syekh rahimahullah bahwa penerjemahan kata per kata, kalau mau benar-benar menerjemahkan kata per kata, ya, dari Al-Qur'an itu sesungguhnya mustahil dilakukan. Ya, mustahil dilakukan. Di sini disebutkan waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan inna tarjamatal harfiyah yumkinu tahaqququha fi ba'di ayatin aw nahwiha.
Ya, penerjemahan kata per kata itu bisa dilakukan, tapi hanya untuk beberapa ayat saja atau untuk ayat-ayat tertentu saja. Walakinnaha wa in amkana tahaqquha fi nahwi dzalika. Nah, akan tetapi meskipun ini mungkin dilakukan, muharramatun, hukumnya tetap diharamkan. Ini bukan ana yang mengatakan, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang mengatakan, yang menerangkan, li'annaha la yumkinu an tu'addiyal ma'na bikamalih. Karena penerjemahan kata per kata itu tidak bisa menyampaikan makna secara utuh. Wala an tu'assira fin nufus ta'sirul Qur'anil Arabiyil mubin, dan tidak bisa memberikan pengaruh kepada jiwa-jiwa ya orang yang membacanya sebagaimana seharusnya Al-Quran itu memberikan pengaruh kepada jiwa dan hati manusia. Itu alasan keduanya. Alasan ketiganya, wala darurata tad'u ilaiha, tidak ada kebutuhan mendesak untuk menerjemahkan Al-Quran kata per kata. Kenapa? Listigna'i anha bitarjamatil maknawiyah, karena sudah ada penerjemahan maknawiyah, penerjemahan yang bentuknya adalah ya ayat Al-Quran, satu ayat diterjemahkan ya, secara lengkap, diambil kesimpulannya, diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak kata per kata. Kalau kalian bisa lihat ada mushaf terjemah begitu ya, itu ayatnya, ayat Al-Qur'annya ada di bagian tengahnya, begitu kemudian penerjemahannya ada di sampingnya atau di bawahnya semuanya. Nah, ini terjemahan maknawiyah atau tafsiriyah itu seperti itu. Dan itu banyak kita jumpai, mudah kita jumpai. Begitu. Dan cukup dengan itu. Wa ala hadza fatarjamatul harfiyatu in amkanat hissan fi ba'dil kalimati fahiya mamnu'atun syar'an. Kesimpulannya, penerjemahan Al-Quran kata per kata, meskipun ini mungkin untuk dilakukan pada sebagian kata dalam bahasa Arab. Kadang-kadang orang kalau dia belajar bahasa Arab ya diambil contoh dari salah satu ayat Al-Quran, kemudian diterjemahkan kata per kata, sekedar ayat itu saja untuk belajar bahasa Arab misalkan, itu mungkin dilakukan, tapi tidak secara keseluruhan bisa dilakukan seperti itu, karena maknanya nanti bisa jadi berbeda ketika diterjemahkan kata per kata. Fahiya mamnu'atun syar'an, maka secara syar'i tetap saja hal itu dilarang. Allahumma ila ayyutarjama kalimatun khosatun bilughati man yukhatibuhu liyafhamaha min ghairi ayyutarjama at-tarkibu kullu fala ba'sa. Ya, kecuali seperti tadi kita jelaskan, hanya beberapa kata tertentu saja yang diterjemahkan ya kata per kata dalam rangka memahamkan orang yang membaca Al-Quran ini tanpa menerjemahkan Al-Quran ini seluruhnya dalam bentuk penerjemahan kata per kata, ya maka ini tidak mengapa. Jadi sebaiknya, jauh lebih baik adalah menggunakan terjemah maknawiyah atau tafsiriyah yang memang sekarang ini sudah banyak kita mudah untuk kita dapati. Wallahu ta'ala alam. Kemudian disebutkan oleh Syekh, wa amma tarjamatul ma'nawiyatu lil Qur'ani fahiya jaizatun fil asli. Maka penerjemahan Al-Qur'an secara maknawi ini boleh, pada asalnya boleh. Li'annahu la mahdzura fiha. Iya, karena tidak ada larangan pada hal tersebut. Wa qad tajibu hina takunu wasilatan ila iblagil Qur'an wal Islam li ghairi natiqina bil lughatil arabiyyah. Bahkan hal ini bisa jadi diwajibkan apabila menjadi sarana untuk menyampaikan Al-Quran dan menyampaikan tentang Islam kepada orang-orang yang memang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Jadi butuh terjemahan dalam bahasa Indonesia, butuh terjemahan dalam bahasa Inggris dan lainnya. Li'anna iblagha dzalika wajibun. Ya, karena menyampaikan Al-Quran, menyampaikan tentang Islam ini hukumnya wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dan sebagaimana kaidah, apabila ada suatu perkara wajib yang tidak sempurna tanpa sarana tersebut, maka hukum mewujudkan sarana itu adalah wajib. Lakin yushtaratu li jawazi dzalika syurutun, tetapi tetap saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, alla taj'ala badilan anil Qur'ani bihaitsu yustagna biha anhu. Tidak boleh menjadikan penerjemahan ini sebagai pengganti dari Al-Quran hingga meninggalkan ya Al-Quran itu sendiri. Jadi nggak boleh hanya berpegang pada terjemahan saja. Nah, wa ala hadza falabudda
ayyuktabal Qur'anu bilughatil arabiyyati wa ila janibihi hadhihi tarjamatu litakuna kat tafsiri lahu. Maka harus ya tetap menuliskan ayat Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab sempurna, baru di bagian sisi sampingnya atau di bawahnya ini ditulis penerjemahannya seperti tafsir, ya seakan-akan itu adalah tafsir dari ayat yang ditulis tadi. Jadi tidak pernah kita dapati ya buku yang dicetak isinya full terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, nggak ada Arabnya sama sekali, nggak tertulis ayat Al-Quran aslinya, itu nggak ada, dan itu memang tidak boleh, itu memang tidak boleh. Jadi pasti kita dapati di situ tertulis ayat Al-Quran, kemudian baru terjemahannya. Syarat yang kedua, ayyakunal mutarjimu aliman bimadlulatil alfadhi fil lughatainil mutarjami minha wa ilaiha wa ma taqtadihi hasab as-siyaq. Syarat yang kedua adalah seorang penerjemah harus benar-benar mengetahui ya makna yang ditunjukkan oleh lafadz dari kedua bahasa, baik dalam bahasa sasaran ya, kalau itu bahasa Indonesia berarti dia harus ngerti betul bahasa Indonesia, dan bahasa sumbernya yaitu bahasa Arab. Nah, dan dia harus mengetahui apa yang ditunjukkan dalam makna kalimat ya, konteks kalimat dalam kedua bahasa itu. Syarat yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, ayakuna aliman bima'anil alfadhi syar'iyyati fil Qur'an. Seorang penerjemah ini harus mengetahui makna dari lafadz-lafadz secara syar'i. Jadi makna secara syar'i dari lafadz-lafadz yang ada dalam Quran. Wala taqbalu tarjamatu. Wala taqbalu at-tarjamah lil Qur'anil Karim illa min ma'munin 'alaiha. Maka tidak diterima penerjemahan Al-Qur'an kecuali memang dari orang yang dipercaya secara keilmuan. Bihaitsu yakunu musliman mustaqiman fi dinih. Yang mana dia adalah seorang yang muslim dan istiqomah dalam agamanya. Nah, ini syarat dari penerjemahan maknawiyah. Kesimpulannya adalah kita cukupkan diri kita dengan penerjemahan maknawiyah ya, atau tafsiriyah. Ya, kita tidak gunakan lagi penerjemahan harfiah atau kata per kata sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah di sini. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falhamdulillahirabbil alamin.